Pada tahun 88, gelombang selatan dimulai dengan semangat tinggi. Pacarku, pada saat kritis negosiasi dengan perusahaan saingan, Guangxia, sengaja membocorkan harga dasar. Menyebabkan aku kehilangan segalanya. Dia mengumumkan perpisahan di tempat dan berbalik menjadi wanita Lu Haowen, pemilik Guangxia. Saat aku menanggung hutang besar dan terpaksa ke atap, Wang Lijuan, gadis tetangga yang selama ini mencintaiku diam-diam, menemukanku. Mengeluarkan semua tabungan keluarga. Kak, jangan takut. Di mataku, kamu akan selalu menjadi orang yang paling pandai berbisnis. 7 tahun kemudian, perusahaan kecilku bangkit kembali. Akan segera menyelesaikan akuisisi Guangxia dan menghancurkan Lu Haowen sepenuhnya. Tetapi pada malam sebelum penandatanganan kontrak, gudangku terbakar secara tak terduga, semua barang musnah. Di bangsal rumah sakit, aku mendengar percakapan Wang Lijuan dan mantan pacarku di luar pintu. Kamu sangat kejam, tapi membakar gudang. Apakah kamu tidak takut dia akan terbakar sampai mati di dalamnya? Mati saja. Orang yang kucintai selalu Haowen. Jika bukan karena kalah undian darimu saat itu, aku tidak akan menemani pria miskin ini selama bertahun-tahun. Aku memejamkan mata. Jantungku seolah-olah dicengkeram erat oleh tangan tak terlihat. Membakar, undian. Ternyata perhatian selama 7 tahun itu hanyalah ketidakberdayaan setelah dia kalah dalam perjudian. Aku melihat tangan yang terbakar. Diam-diam aku memutuskan. Karena kalian semua sangat melindungi Lu Haowen, maka aku pasti akan membuatnya membayar harga yang menyakitkan. Wang Lijuan tidak menyadari bahwa aku sudah bangun dan terus menceritakan keburukan dan kelicikannya selama ini. Api kali ini? Apakah kamu masih tidak mengerti? Aku tidak bisa membiarkannya mengakuisisi Guangxia. Itu adalah segalanya bagi Haowen. Setelah kata-kata itu jatuh, Liu Ruyan terdiam lama, hanya suara menghirup napas. Kamu sudah bangun? Cepat pergi. Dan juga, meskipun aku menikahi Zhai Cheng, aku tidak akan pernah bisa meninggalkan Haowen. Setelah Liu Ruyan pergi, Wang Lijuan mendorong pintu masuk, dengan kekhawatiran yang tepat di wajahnya. Cheng, apakah kamu sudah bangun? Bagaimana perasaanmu? Aku mengalihkan pandangan. Menghindari tangannya yang terulur untuk mencoba dahiku, suaraku serak. Aneh sekali. Setiap kali aku dan Lu Haowen mencapai langkah terakhir, selalu ada saja yang terjadi. Mungkin inilah takdir. Siapa yang bisa menjelaskan urusan bisnis? Tangan Wang Lijuan berhenti sejenak di udara. Menariknya kembali. Aku membuat lengkungan tanpa fokus, mengalihkan pandangan keluar jendela. Mungkin terlalu banyak pengikut Lu Haowen yang tidak tahan melihatnya kalah. Kebakaran gudang. Departemen Pemadam Kebakaran sedang menyelidiki. Wang Lijuan dengan tulus berusaha menenangkan emosiku. Aku dan Xiang Yan, hati kami terasa dingin. Wang Lijuan. Lalu, bagaimana denganmu? Apakah kamu meremehkanku? Wang Lijuan terdiam, bibirnya bergerak beberapa kali, akhirnya menyerah untuk membela diri. Dengan alis berkerut, Zhai Cheng, apa maksudmu dengan ini? Apakah kamu meragukanku? Aku istrimu? Aku hanya bertanya. Kenapa kamu begitu emosi? Aku menatapnya dengan tenang, melihat bagaimana dia langsung memasang semua durinya. Wajah Wang Lijuan menjadi sangat jelek, setelah lama dia mengeluarkan kata-kata dari sela-sela giginya. Jika kamu tidak punya kemampuan, jangan menyerah di sini. Dia menjadi semakin emosional. Wajahnya terdistorsi, wajah yang telah kukenal selama 7 tahun ini. Saat ini terasa sangat asing dan menakutkan. Akhirnya aku yakin, Wang Lijuan tidak pernah mencintaiku. 7 tahun ini adalah penipuan total. Aku terdiam. Tetapi Wang Lijuan jelas sangat tidak puas dengan keheninganku. Dia berdiri, berjalan ke sisi tempat tidur. Menunduk menatapku, Zhai Cheng, aku ingin kamu berjanji untuk berperilaku baik di masa depan, dan jangan bermimpi yang tidak realistis. Mengenai pernikahan kita. Beberapa hal jika diungkapkan, tidak akan ada gunanya bagi siapapun. Aku tidak akan bermimpi lagi. Kenapa aku tidak boleh? Selama aku menandatangani kontrak itu, Guangxia akan menjadi milikku. Mengenai pernikahan, Wang Lijuan, apa kamu benar-benar berpikir masih ada sesuatu di antara kita? Aku mengepalkan tinjuku, kulit yang terbakar terasa sakit sekali. Aku beritahu kamu. Mengalahkan Lu Haowen adalah seluruh maknaku. Jika tidak berhasil kali ini, maka lain kali. Jika 7 tahun ini tidak berhasil, maka 7 tahun berikutnya. Wang Lijuan tertegun, kemudian, dia melipat tangannya. Mengeluarkan tawa dingin yang rendah, bagus sekali, awalnya aku masih ingin menemanimu berakting lebih lama. Zhai Cheng, jika kamu masih ingin menang, maka jangan pernah berpikir tentang itu. Hatiku terkejut, tawanya membuat punggungku merinding. Baru sekarang aku menyadari. Fasilitas di kamar rumah sakit ini jauh melebihi rumah sakit biasa. Di dinding bahkan tergantung lukisan minyak yang tidak dikenal. Ini adalah klinik swasta yang mahal. Apa yang ingin kamu lakukan? Belum selesai aku berbicara, Wang Lijuan sudah mengetuk pintu 3 kali. Seorang pria berjubah putih dengan aura suram masuk, Nona Wang. Ada perintah apa? Dia menerima dokumen yang disodorkan pria itu, dan meliriknya.
Matanya tertuju pada tanganku yang dibalut perban. Pengusaha terkenal Zhai Cheng terluka dalam kebakaran. Menyebabkan kerusakan saraf, tangan gemetar permanen, tidak dapat lagi melakukan pekerjaan sebelumnya. Pihak rumah sakit telah melakukan yang terbaik, mengerti? Darahku langsung membeku. Menatapnya dengan tak percaya. Ini mungkin berisiko di kota. Pria yang disebut Tuan Gao itu ragu-ragu, tetapi setelah Wang Lijuan mengucapkan saham awal perusahaan biologi Haowen, keraguan di matanya menghilang. Aku mengerti transaksi mereka. Hawa dingin naik dari telapak kakiku. Aku menggunakan seluruh kekuatanku untuk meraih gelas di atas meja dan membantingnya ke jendela. Detik berikutnya, Wang Lijuan sudah menerkam dan menekan lenganku dengan erat. 7 tahun bersama. Dia tahu maksud dari setiap gerakanku, jadi dia juga tahu bagaimana melumpuhkanku dari akarnya. Zhai Cheng, jangan berjuang, kamu tidak bisa lari. Wang Lijuan menatapku, sedikit keraguan melintas di matanya. Aku meraung. Kamu orang gila, aku suamimu. Aku melawan dengan keras. Tetapi tubuh lemah setelah kebakaran tidak bisa mengerahkan kekuatan sama sekali. Lukanya terbuka kembali dalam perjuangan. Beberapa perawat bergegas masuk dan dengan terampil mengeluarkan kantong pengekang. Lepaskan aku. Kalian melakukan kejahatan. Makian dan perjuanganku hanya menghasilkan pengekangan yang lebih ketat, sampai sabuk kulit dingin mengikat. Pergelangan tangan dan pergelangan kakiku. Tidak bisakah? Lepaskan aku. Aku berjanji akan menghilang sepenuhnya. Wang Lijuan melipat tangannya dan diam-diam melihatku hancur. Setelah beberapa lama, dia menggelengkan kepalanya. Zhai Cheng, aku tidak percaya. Aku terlalu mengenalmu, jika kamu bisa bertahan dalam satu hal selama 7 tahun, kamu tidak akan menyerah pada saat ini. Atas isyaratnya, pria itu berjalan ke arahku dengan membawa jarum suntik. Sebelum kesadaran menghilang, aku melepaskan semua pertanyaan dan permohonan, menatapnya dengan saksama. Wang Lijuan. Kepadaku, kamu selalu tanpa pamrih. Dalam keadaan linglung. Keretakan kecil muncul di ketegasan wajah Wang Lijuan, tetapi dengan cepat kembali dingin. Maaf, Zhai Cheng, ini terakhir kalinya. Sebelum kegelapan menelanku. Pikiran terakhirku adalah, aku tidak akan mencintainya lagi. 7 tahun menikah. Saat aku terpuruk, dialah yang mengulurkan tangan padaku. Tapi ternyata, tangan itu sejak awal sudah siap mendorongku ke jurang yang lebih dalam. Saat aku terbangun lagi, tangan kananku berkedut tak terkendali. Gemetar menjadi esensiku satu-satunya. Keputusasaan bagaikan air laut yang dingin. Langsung menenggelamkanku. Wang Lijuan benar-benar melakukannya. Dia dulunya asistenku yang paling cakap. Namun kini dia menghancurkan tanganku. Air mata mengalir tanpa suara. Kebencian di hatiku membara panas. Efek samping neurotoksin mulai terasa beberapa jam kemudian. Itu adalah rasa sakit dan kesemutan yang keluar dari tulang. Lebih mengerikan daripada luka bakar. Aku kesakitan sampai berkeringat seluruh tubuh. Menggigit bibirku erat-erat, menatap langit-langit dengan mata kosong. Pada suatu saat, aku bahkan berpikir untuk mengakhiri semuanya. Seseorang sudah bangun, sebuah suara yang familiar. Memecah kesunyian kamar rumah sakit. Aku perlahan menoleh. Lu Haowen mendorong pintu dan masuk. Dia menatapku dari atas ke bawah, menggelengkan kepalanya. Wajahnya penuh dengan penyesalan palsu. Namun di matanya penuh dengan kesombongan seorang pemenang. Zhai Cheng, lihat dirimu sekarang. 7 tahun, bahkan seorang wanita pun tidak bisa kau pertahankan. Sekarang kau bahkan menjadi orang cacat. Dalam cinta, kau kalah dariku. Dalam bisnis, kau juga sama. Dalam hidup ini, kau tidak akan pernah bisa mengalahkanku lagi. Apa katamu? Aku membuka mulut dengan suara serak. Setelah beberapa saat, otakku yang mati rasa baru memproses kata-katanya. Saat berikutnya, amarah menghancurkan akal sehatku. Pergi, pergi. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Kalian semua bajingan. Aku tidak akan melepaskan kalian. Pergi. Pergi kalian semua. Istriku jelas membuat Lu Haowen senang. Dia bahkan tertawa. Lihat, Zhai Cheng. Istrimu, demi aku, bersedia melakukan apa saja. Namun, dengan kondisimu saat ini, mungkin kamu tidak bisa merasakan kebahagiaanku. Pergi. Aku mencabut jarum infus di punggung tanganku dengan tangan kiri. Aku meraih semua yang bisa kuraih di meja samping tempat tidur dan melemparkannya ke arahnya. Gelas air, asbak, buku. Satu demi satu, tapi aku melebih-lebihkan tubuhku yang hancur ini. Tidak lama kemudian, aku kehabisan tenaga dan terbaring di tempat tidur, siksaan dari rasa sakit yang hebat di tangan kanan. Tidak bisa berkata apa-apa. Lu Haowen terus mengejek. Namun, seiring dengan kata-katanya, amarah di hatiku justru berangsur-angsur padam. Hanya tersisa mati rasa yang sunyi. Ya, aku sudah kalah telak. Kesempatan apa lagi yang bisa kubalikan? Kenapa kamu tidak bicara? Zhai Cheng? Bicaralah. Bukankah kamu yang paling sombong? Bukankah kamu disebut jenius bisnis? Kenapa sekarang diam?
Lu Haowen tertegun dengan ketenanganku yang tiba-tiba. Itu membuat rasa superioritas yang diharapkannya gagal. Dia menjadi malu dan marah. Dia kembali memprovokasiku. Dasar orang cacat yang tangannya gemetar, kenapa kamu tidak bicara? Bukankah tadi kamu melempariku dengan barang? Sekarang berpura-pura mati untuk dilihat siapa? Aku dengan lemah melempar bantal dengan tangan kiri. Dengan lemah aku mengeluarkan 3 kata. Dia tiba-tiba mundur selangkah secara berlebihan, seolah-olah terkena kekuatan yang sangat besar. Dia menatapku dengan ngeri. Zhai Cheng, kenapa kamu bisa seperti ini? Aku hanya bermaksud baik untuk melihatmu. Saat itu, suara sepatu hak tinggi terdengar dari luar pintu. Setelah mendengar teriakannya, langkah kaki itu langsung dipercepat. Liu Ruyan mendorong pintu hingga terbuka. Sekilas dia melihat kekacauan di lantai. Dia langsung menendangku dengan kejam. Wang Lijuan yang masuk selangkah kemudian juga tertegun. Haowen, dia bahkan berani menyerangmu. Melihat mereka berdua mengelilingi Lu Haowen dan menunjukkan perhatian, aku menarik sudut bibirku. Mengeluarkan tawa serak yang menyedihkan. Dia meraih bahuku, tidak peduli dengan luka-lukaku. Menyeretku dari tempat tidur. Kamu segera bersujud dan minta maaf kepada Haowen. Liu Ruyan secara resmi membantu Lu Haowen berdiri. Dia berjalan mendekat dan menginjak punggung tangan kiriku yang masih berdarah. Kelopak mata terasa berat, dahi, aku jatuh ke lantai yang dingin. Sakit yang menusuk di punggung tangan dan saraf tangan kanan menyatu, membuatku merasa gelap. Liu Ruyan melihatku tidak berbicara, membungkuk dan menjambak rambutku. Ingin memaksaku mendongak menatap mereka, tidak mengerti perkataan manusia, segera berikan dahiku pada priaku. Mereka mempermalukanku dengan cara yang paling kejam, sampai aku berkeringat dingin dan tergeletak tak berdaya di lantai. Baru setelah napasku melemah, sandiwara ini berakhir. Entah itu ilusi atau bukan. Pada suatu saat, aku sepertinya melihat sedikit rasa iba dan keharuan di mata Wang Lijuan. Tapi itu tidak penting lagi. Setelah semua ini terjadi, apapun yang pernah kulakukan, semua itu adalah balasan. Saat ini, aku hanya ingin meninggalkan mereka. Meninggalkan neraka ini. Saat aku bangun lagi, kamar rumah sakit sudah dibersihkan. Tanganku juga sudah diperban ulang. Sinar matahari di luar jendela menyinari wajahku, hangat. Tapi aku hanya merasa linglung, seolah semua yang terjadi sebelumnya hanyalah mimpi yang absurd. Aku pikir ini adalah kesempatan untuk melarikan diri. Tapi Wang Lijuan segera kembali. Dia membawa sebuah tas di tangannya. Di dalamnya ada beberapa pakaian baru. Bangun, cobalah ini. Dia meletakkan satu set peralatan makan rumah tangga dan sebuah alat bantu genggam untuk menulis di meja samping tempat tidur. Ekspresinya menjadi lebih tenang, dengan nada penyesalan dalam suaranya. Kau bilang, kau mengapa harus menderita seperti ini? Sambil berbicara, dia mengambil alat bantu genggam itu. Ingin memasangkannya di tanganku. Selama kau patuh, aku akan menjagamu dengan baik di masa depan. Aku tiba-tiba menarik tanganku, perutku mual. Merasa jijik secara fisik saat melihatnya. Singkirkan. Kesabaran Wang Lijuan sepertinya habis karena penolakanku. Dia dengan marah membanting barang-barang itu ke atas meja. Zhai Cheng, aku dengan niat baik membawakanmu alat rehabilitasi. Bisakah kau tidak bersikap tidak tahu berterima kasih seperti ini? Aku menutup mata, memaksakan diri untuk tenang. Saat berbicara, suaraku sudah tidak menunjukkan emosi. Wang Lijuan, mari kita buat kesepakatan. Aku bersedia menandatangani perjanjian larangan bekerja seumur hidup, menyerahkan semua aset perusahaan yang tersisa. Semua untukmu atau Lu Haowen. Aku hanya punya satu permintaan. Biarkan aku pergi, aku akan memperdagangkan kebebasanku sebagai bisnis terakhir. Wang Lijuan tertegun dengan perlakuannya padaku. Dia sepertinya tidak menyangka aku akan mengajukan tawaran seperti itu. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya. Zhai Cheng, kondisimu sekarang bukan hanya untuk membuatnya tenang. Tetapi juga karena kamu berutang pada Haowen. Aku berutang padanya. Aku berutang apa padanya? Aku bertanya dengan bingung. Sudut bibir Wang Lijuan terangkat mengejek. Mengatakan bahwa aku benar-benar pelupa. Dia berkata, uang pertama yang kudapatkan dulu. Model bisnis yang mengubah takdirku adalah rencana yang dibuat Lu Haowen setelah begadang semalaman. Aku mencurinya dengan cara yang tidak pantas, sehingga aku bisa mencapai kesuksesan. Jadi, kondisimu sekarang hanyalah mengembalikan apa yang seharusnya. Berhentilah berpura-pura tidak bersalah. Aku hampir tertipu olehmu lagi. Aku sedikit terkejut, lalu teringat masa lalu. Senyum pahit muncul di wajahku. Akhirnya aku mengerti dari mana datangnya kebencian mendalam kedua orang ini terhadapku. Ternyata di mata mereka, sejak awal aku adalah seorang pencuri. Peluang bisnis saat itu memang informasi publik. Hanya saja aku lebih cepat dan lebih berani bertaruh darinya. Tetapi sekarang menjelaskan semua ini tidak ada artinya. Pada orang cacat, semua jasa dan kesalahan kehilangan nilai bantahan. Melihatku tidak lagi membantah. Wang Lijuan mencibir. Jadi, Zhai Cheng, kamu tidak punya hak untuk mengeluh. Semua ini adalah karmamu. Aku benar-benar terdiam.
Wang Lijuan juga kehilangan minat untuk berbicara denganku. Dia berbalik dan meninggalkan kamar rumah sakit. Aku menatap kosong punggungnya. Setelah sekian lama, aku menutupi wajahku dengan telapak tangan, tanpa mengeluarkan suara apapun. Kehidupan setelah itu adalah rehabilitasi dari hari ke hari. Setiap hari ada terapis yang berbeda yang mengawasi sampai aku tahu cara menggunakan alat bantu itu. Aku pikir semua yang mereka berikan padaku adalah yang terbaik. Aku juga tampak mati rasa dan patuh, tetapi pengeluaran semakin berkurang. Lebih dari setengah bulan kemudian, mereka akhirnya melonggarkan penjagaan tim. Aku menyuap seorang pekerja muda di Binatu dengan kode saham yang pasti akan naik. Pukul 4 pagi, aku menahan sakit di kedua tanganku dan bersembunyi di dalam kereta linen besar. Meninggalkan bangunan penjara itu dalam guncangan. Akhirnya, di halte bus di seberang jalan, aku melihat ke belakang. Gedung yang lampunya menyala itu, dengan mata setenang air. Karena kalian semua ingin aku menghilang. Baiklah, sesuai keinginan kalian. Saat ini, Lu Haowen sedang berada di pesta perayaan kemenangan yang meriah. Dia mengangkat gelasnya, mengumumkan kepada semua tamu bahwa dia telah mengalahkan Wang Lijuan sepenuhnya. Wang Lijuan berdiri di sampingnya. Tersenyum manis, aku rela melakukan apa saja untukmu. Dia menatap profil Lu Haowen, matanya penuh dengan obsesi. Aku tahu. Kita akhirnya bisa bersama sekarang. Lu Haowen menjawab dengan lembut, hendak bersulang dengannya. Nada dering ponsel yang menusuk telinga memecah suasana ambigu ini. Wang Lijuan dengan tidak sabar mengeluarkan ponselnya, dan setelah melihat ID penelepon, alisnya langsung berkerut. Panti jompo, ada apa? Wang Lijuan, saat memikirkannya, Wang Lijuan tetap menekan tombol jawab. Halo? Gawat, Nona Wang, Tuan Sai, dia menghilang. Setelah Wang Lijuan menerima telepon, otaknya kosong, ponselnya hampir jatuh dari tangannya. Dia tanpa sadar melihat ke arah Lu Haowen di sampingnya. Ada apa? Lu Haowen menyadari keanehannya, dan langsung memeluknya. Zai Cheng? Dia kabur. Suara Wang Lijuan bergetar. Lu Haowen tertegun sejenak. Kemudian dia tertawa sinis, orang cacat, apa yang bisa dia lakukan? Lebih baik dia kabur, tidak enak dipandang. Para tamu di sekitarnya juga ikut menimpali. Seseorang bercanda, Presiden Lu akhirnya bebas. Ada juga yang mengangkat gelas. Hormat kepada Presiden Lu karena akhirnya terbebas dari masalah itu. Wang Lijuan tersenyum paksa. Dia bekerja sama dengan ejekan semua orang, tetapi hatinya dipenuhi dengan kepanikan yang tak terlukiskan. 7 tahun bersama. Dia terlalu memahami karakter Zai Cheng. Ini jelas bukan pelarian putus asa seorang pecundang. Lu Haowen sepertinya menyadari kekhawatirannya. Dia mengumumkan di depan umum, semuanya tenang. Saya sudah membekukan semua aset Zai Cheng yang diketahui. Orang cacat tanpa uang, berapa lama dia bisa bertahan di luar? Di tengah tawa orang banyak. Wang Lijuan dengan enggan mengangguk setuju, tetapi perasaan tidak nyaman yang tak bisa dijelaskan itu semakin kuat. Saat ini, aku meringkuk di dalam kereta linen yang berguncang. Setiap guncangan menarik saraf di tangan kananku. Rasa sakit menusuk menyebar dari ujung jari hingga bahu, membuat seluruh tubuhku kejang. Aku menggigit lenganku dengan erat. Rasa darah menyebar di mulutku, tetapi aku tidak berani mengeluarkan suara sedikit pun. Mobil itu berhenti di sudut kota yang paling terpencil. Aku susah payah merangkak keluar dari tumpukan kain dan menyodorkan amplop tebal berisi 100.000 uang tunai kepada pekerja muda itu. Cukup untukmu memulai dari awal lagi. Bos Zai, Anda lupa kejadian malam ini. Aku menepuk bahunya. Pergilah dan jalani kehidupan yang kau inginkan. Pemuda itu mengangguk dan segera menghilang dalam kegelapan malam. Aku sendirian berjalan ke bilik telepon umum yang sudah tidak terpakai, dengan tangan kiri gemetar menelepon nomor Tuan Gao. Tuan Gao, ini Zai Cheng. Terdengar keheningan di ujung telepon, lalu suara hati-hati Tuan Gao. Tuan Zai, bukankah seharusnya Anda sedang beristirahat di sanatorium? Aku tidak menjawab pertanyaannya, tetapi langsung berkata, perusahaan biologi yang dijanjikan Lu Haowen untuk Anda sebagai modal awal adalah perusahaan cangkang yang dia gunakan untuk mendapatkan uang tunai. Apa? Suara Tuan Gao langsung menjadi tegang. Periksa aliran dana rekening luar negeri ini dan Anda akan mengerti. Aku menyebutkan serangkaian angka. Tuan Gao, menurut Anda orang yang bahkan tidak tahu situasi aktual perusahaannya sendiri, benar-benar pantas dipercaya? Keheningan panjang terjadi di ujung telepon. 10 menit kemudian, sebuah sedan hitam yang tidak mencolok berhenti di dekat bilik telepon. Tuan Gao sendiri datang menjemputku. Dia menatap penampilanku yang berantakan, dengan tatapan yang rumit. Tuan Sai, rekening yang Anda sebutkan sudah saya periksa, dan itu memang perusahaan cangkang. Dia menyalakan mobil. Aku bersandar di kursi belakang, menahan rasa sakit yang menusuk dari tangan kananku. Tuan Gao, saya bisa memberi Anda 3 kali lipat dari keuntungan yang dijanjikannya. Tuan Gao melirikku. Keraguan di matanya berangsur-angsur menghilang. Tuan Sai, apa yang Anda inginkan dari saya? Mobil itu melaju ke kedalaman kota, menuju sebuah klinik pribadi yang tidak terbuka untuk umum.
Di sana, rencana rahasia pemulihan dan balas dendamku resmi dimulai. Berbaring di ranjang klinik, aku menatap langit-langit, senyum tipis muncul di bibirku. Lu Haowen mengira aku adalah orang cacat tanpa uang sepeser pun, tapi dia lupa, medan perang bisnis seperti medan perang yang sebenarnya. Ahli sejati tidak akan pernah menaruh semua kartu di atas meja. Permainan baru saja dimulai. Di klinik tengah malam, mesin listrik mengeluarkan suara dengungan yang menusuk telinga. Gigi-gigi itu menggigit handuk, keringat membasahi pakaian rumah sakit. Tuan Sai, tahan sebentar. Tuan Gao menyesuaikan intensitas arus, sedikit rasa iba terpancar di matanya. Tangan kiriku mengalami kejang hebat akibat stimulasi listrik. Serat otot diaktifkan kembali. Rasa sakit yang tidak manusiawi ini telah berlangsung selama sebulan. Tetapi efeknya signifikan. Aku bisa merasakan kekuatan tangan kiriku berangsur-angsur pulih. Bahkan melampaui sebelumnya. Cukup, aku mengangkat tangan dengan lemah. Tuan Gao segera mematikan peralatan. Tuan Sai, ada kabar baik. Dia menyerahkan secangkir air hangat. Proyek pelabuhan Laut Biru dari grup Guangxia mengalami masalah. Aku mengambil cangkir itu. Tangan kiriku sudah bisa memegangnya dengan mantap. Katakan, seseorang telah melaporkan kepada mitra strategis mereka. Harga dasar dan parameter teknis bocor. 3 investor menarik investasi mereka secara bersamaan. Harga saham Guangxia turun 12%. Aku menyesap air, sudut mulutku melengkung membentuk senyuman. Drama besar ini akhirnya dimulai. Saat ini, di markas grup Guangxia, Lu Haowen mengamuk di kantor. Pras! Asbak kristal menghantam dinding. Pecahan kaca berserakan di lantai. Teh, selidiki sampai mati untukku. Siapa yang membocorkan rahasia itu? Lu Haowen meraung dengan mata merah, periksa satu persatu eksekutif perusahaan. Siapa yang berani mengkhianatiku? Sekretaris dengan gemetar menyerahkan laporan kerugian. Direktur Lu, perkiraan awal, kita kehilangan pesanan senilai 80 juta. Dan harus menanggung denda karena pelanggaran kontrak. Keluar, Lu Haowen menendang meja kopi. Sebelum menemukan pengkhianat itu, jangan ada yang menggangguku. Wang Lijuan mendorong pintu terbuka dan melihat kekacauan di seluruh ruangan. Dia mengerutkan kening. Haowen, kamu tidak bisa menyelesaikan masalah dengan cara ini. Dia berjalan ke sisi Lu Haowen. Mencoba menenangkan emosinya. Jika tidak menyelesaikan masalah, lalu apa yang harus kamu lakukan? Lu Haowen melepaskan tangannya. Seseorang di dalam perusahaan mengkhianatiku. Aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Wang Lijuan menarik napas dalam-dalam. Biar aku yang menyelidiki. Aku punya saluran. Aku bisa menemukan jejak di jaringan. 3 hari kemudian, Wang Lijuan, dengan laporan investigasi di tangannya, menemukan Liu Ruyan dengan wajah muram. Di Villa Liu Ruyan, 2 wanita saling berhadapan dengan sengit. Alamat IP menunjukkan. Komputer yang membocorkan informasi ada di rumahmu. Wang Lijuan membanting laporan itu ke meja kopi. Liu Ruyan, apalagi yang ingin kau katakan? Liu Ruyan melirik laporan itu dan mencibir. Itukah buktimu? Wang Lijuan sudah melakukan hal-hal seperti menjebak dan mencelakakan orang demi memiliki Haowen seorang diri. Menjebak? Ini adalah hasil investigasi teknis. Investigasi teknis? Liu Ruyan berdiri dan mendekati Wang Lijuan. Apa kau pikir aku tidak tahu? Kau selalu ingin menyingkirkanku. Sekarang kau akhirnya menemukan kesempatan. Kenapa aku harus menyingkirkanmu? Kau pikir kau siapa? Wang Lijuan menjadi marah. Jika bukan karena Haowen memikirkan hubungan lama, apa kau pikir kau bisa tetap di perusahaan sampai sekarang? Hubungan lama? Liu Ruyan tertawa lebih sinis. Wang Lijuan, apa kau benar-benar berpikir kau begitu penting? Biar ku beritahu padamu. Dulu, jika bukan karena undian, orang yang dipilih Haowen pasti bukan kau. Kata-kata ini seperti pisau tajam. Menusuk titik lemah Wang Lijuan yang paling menyakitkan. Wajahnya langsung pucat pasi. Apa katamu? Ku bilang Haowen tidak pernah benar-benar mencintaimu. Kau hanyalah hasil dari undian sialan itu. Liu Ruyan terus mendesak. Kau pikir apa yang kau lakukan untuknya begitu hebat? Itu hanyalah cinta bertepuk sebelah tangan. Wang Lijuan gemetar seluruh tubuh. Mengangkat tangan dan menampar. Plak, suara tamparan renyah bergema di ruang tamu. Pada saat yang sama, saya sedang di klinik, melalui Tuan Gao, secara anonim mengirimkan laporan kepada beberapa media keuangan. Pertikaian internal tingkat tinggi grup Guangxia, seorang eksekutif wanita memiliki hubungan tidak pantas dengan pesaing. Berita ini seperti bom besar. Langsung meledak di dunia bisnis. Keesokan paginya, di kantor Lu Haowen, 2 wanita muncul bersamaan. Wajah Wang Lijuan masih memiliki bekas tamparan yang jelas, sudut mulut Liu Ruyan juga berdarah. Cukup, Lu Haowen melihat penampilan mereka, kepalanya sakit sekali. Apa yang kalian berdua lakukan? Dialah yang membocorkan rahasia. Wang Lijuan menunjuk Liu Ruyan. Dia menjebakku. Liu Ruyan tidak mau kalah. Lu Haowen melihat kedua wanita di depannya yang bermusuhan karena dia. Perasaan jijik yang aneh muncul di hatinya. Pesona yang pernah membuatnya bangga.
Saat ini telah menjadi beban terbesar. Dia membutuhkan dana, perlu menyelamatkan harga saham yang anjlok. Dalam keputusasaan, dia membuat keputusan yang fatal. Menggunakan dana operasional perusahaan biologi. Ketika Tuan Gao mengkonfirmasi berita ini, dia benar-benar berdiri di pihak saya, Tuan Sai. Lu Haowen telah mendorong dirinya ke jalan buntu. Tuan Gao berkata di telepon, uang yang dia gelapkan adalah uang penyelamat perusahaan biologi. Sekarang, dia benar-benar tidak punya jalan keluar. Aku meletakkan telepon, melihat pemandangan malam di luar jendela, sedikit senyum dingin muncul di sudut mulutku. Dulu mereka bekerja sama untuk menjerumuskanku ke jurang. Sekarang saatnya bagi mereka untuk merasakan apa yang disebut pembersihan total. Benih kecurigaan telah ditanam. Selanjutnya, tergantung bagaimana dia berakar dan tumbuh, akhirnya melahap semua yang mereka miliki. Sebuah lembaga bernama Modalinshi seperti naga yang menyeberangi sungai, dengan panik membeli di pasar sekunder, langsung menuju kota Guangxia. Metode operasi Modalinshi sangat ganas, secara khusus memilih saat Guangxia paling rentan untuk menyerang. Pertama, mengakuisisi hak pengendalian 3 pemasok penting Guangxia, kemudian pada titik harga saham terendah. Membeli dalam jumlah besar. Dalam waktu seminggu, mereka mendapatkan 18% saham Guangxia. Menjadi pemegang saham terbesar kedua. Lu Haowen terpaksa mencari investasi strategis baru. Di meja negosiasi yang menentukan hidup dan mati. Dia mengeluarkan kartu terakhir, parameter teknis inti proyek Laut Biru. Begitu proyek ini berhasil, keuntungan tahunan setidaknya 1 miliar. Lu Haowen dengan mata merah merekomendasikan kepada investor hambatan teknis kami. Setidaknya 3 tahun lebih unggul dari rekan-rekan. Perwakilan investasi di seberang sana tersenyum tipis. Tuan Lu, parameter yang Anda sebutkan ini, sudah kami dapatkan 3 hari lalu, tetapi versinya lebih detail. Bahkan perhitungan biaya internal Anda pun ada. Ekspresi Lu Haowen langsung pucat. Mustahil. Dokumen ini hanya diketahui oleh saya dan asisten pribadi. Benarkah? Perwakilan investasi mengeluarkan setumpuk dokumen tebal. Kalau begitu, jelaskan mengapa asisten pribadi Anda, Xiao Wang, baru saja membeli sebuah rumah seharga 2 juta di Hainan kemarin. Ruang rapat sunyi senyap. Lu Haowen dengan gemetar mengambil dokumen itu. Di dalamnya bukan hanya ada parameter teknis, bahkan strategi negosiasi yang dia siapkan pun tertera jelas. Setelah rapat selesai, Lu Haowen memanggil Xiao Wang ke kantor. Asisten yang telah bersamanya selama 5 tahun ini, kini menundukkan kepala, tidak berani menatapnya. Liu Ruyan yang menyuruhmu melakukan ini? Suara Lu Haowen seperti iblis yang merangkak keluar dari neraka. Xiao Wang mengangguk. Suaranya halus seperti dengungan nyamuk. Nyonya Liu berkata, Tuan Lu sudah tidak mempercayainya lagi. Cepat atau lambat akan menendangnya keluar dari perusahaan. Dia hanya ingin melindungi dirinya sendiri. Lu Haowen terduduk lemas di kursi. Seluruh dirinya seperti kehilangan jiwa. Liu Ruyan, yang dia besarkan dengan tangannya sendiri, ternyata memberinya pukulan mematikan di saat yang paling penting. Semuanya sudah berakhir. Wang Lijuan seperti anjing gila yang memohon bantuan ke sana kemari, tetapi mendapati bahwa seluruh lingkaran menutup pintu untuknya. Dia menemukan mantan mitra bisnisnya. Pihak tersebut dengan sopan berkata, Tuan Wang, kami harus menghindar dulu. Anda mengerti. Dia meminta bantuan sahabatnya di masa lalu. Balasan yang dia dapatkan adalah, Lijuan, aku tidak bisa ikut campur urusan kalian. Wang Lijuan akhirnya mengerti bahwa dalam dunia bisnis, tidak ada teman abadi, yang ada hanyalah kepentingan abadi. Di hari yang hujan, Wang Lijuan memayungi dirinya sendiri sambil berjalan di jalanan, tanpa sengaja melewati sebuah kedai kopi. Melalui jendela kaca yang buram karena kabut hujan, dia melihat sosok yang selalu menghantuinya dalam mimpi, namun juga membuatnya ketakutan. Zhai Cheng duduk di dekat jendela, tangan kirinya dengan stabil menandatangani dokumen dengan pena. Dia mengenakan setelan jas abu-abu tua yang pas, auranya tenang dan terkendali. Tidak ada lagi sedikit pun raut melarikan diri yang memalukan seperti dulu. Payung Wang Lijuan terlepas dari tangannya. Air hujan langsung membasahi rambut dan pakaiannya, tetapi dia sama sekali tidak menyadarinya. Zhai Cheng seolah merasakan sesuatu. Mengangkat kepalanya, tatapannya melewati dia. Dingin dan asing. Meskipun tangan kanannya memakai alat bantu khusus. Tetapi tidak ada lagi getaran yang terlihat dengan mata telanjang. Wang Lijuan mendorong pintu masuk, tidak peduli dengan tatapan para tamu lain. Langsung bergegas ke hadapan Zhai Cheng. Tanganmu, suara Wang Lijuan bergetar hebat. Zhai Cheng meletakkan sendok baja, ekspresinya tenang seperti air. Ada masalah apa? Dokter bilang tanganmu tidak akan pernah sembuh. Wang Lijuan hampir meraung, itu. Zhai Cheng berkata dengan ringan, aku mengganti dokter. Wang Lijuan membelalakan matanya. Kamu membohongi kami, membohongi. Zhai Cheng berdiri. Merapikan mansetnya, dulu kamu membocorkan harga dasarku, hari ini Lu Haowen juga merasakan hal yang sama. Sangat adil, bukan? Zhai Cheng. Wang Lijuan ingin meraih lengannya,
tetapi dia dengan mudah menghindarinya. Nyonya Wang, harap perhatikan tempat ini. Suara Zhai Cheng sedingin es, kita sudah tidak ada hubungan apapun lagi. Dia meletakkan beberapa lembar uang kertas di atas meja, berbalik dan pergi. Wang Lijuan ingin mengejarnya. Tetapi kakinya terasa berat seperti timah. Zhai Cheng tidak menoleh ke belakang, langsung masuk ke gedung tertinggi. Di kota itu, kantor pusat modal Linshi. Para tamu di kedai kopi berbisik-bisik. Wang Lijuan baru menyadari kesalahannya tadi, dia berlari keluar dengan malu. Berdiri di tengah hujan sambil melihat gedung pencakar langit itu, air mata dan air hujan bercampur menjadi satu. Zhai Cheng telah kembali. Dengan sikap yang kuat yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Hotel paling mewah di kota, konferensi pers akuisisi modal Linshi diadakan sesuai jadwal. Di bawah panggung penuh dengan wartawan dan investor, lampu blitz berkedip-kedip. Semua orang sedang menunggu. Akhir dari drama bisnis besar ini. Aku duduk di kursi ketua, dengan tangan kiri dengan tenang membolak-balik dokumen. Alat bantu di tangan kananku bersinar dengan kilau logam di bawah lampu. Seseorang di bawah panggung berbisik-bisik, membicarakan tanganku. Kepada teman-teman media, hari ini saya merasa sangat terhormat untuk mengumumkan bahwa modal Linshi secara resmi menyelesaikan akuisisi penuh atas grup Guangsha. Suaraku menyebar ke seluruh tempat melalui pengeras suara. Pada saat yang sama, saya ingin mengklarifikasi beberapa fakta kepada Anda semua. Serangkaian bocoran keuangan dan rekening koran ban mulai diputar di layar besar. Ketua grup Guangsha, Lu Haowen, dalam 3 tahun terakhir, melalui kontrak palsu dan transaksi terkait. 240 juta dana perusahaan Luo digunakan. Saya akan menunjukkan bukti sepotong demi sepotong, termasuk modal kerja Luo Yongbyo Company. Digunakan untuk konsumsi barang mewah pribadi dan operasi saham ilegal. Penonton gempar. Wartawan dengan panik menekan tombol rana. Beberapa orang sudah mulai melakukan siaran langsung. Tuan Gao, sebagai saksi kunci, naik ke atas panggung. Kesaksiannya terperinci dan mematikan. Setiap transaksi ilegal, setiap akun rahasia, dipresentasikan olehnya dengan angka paling akurat. Semua bukti ini telah kami serahkan ke Badan Inspeksi. Saya dan Xiang Wenjian. Keadilan mungkin tertunda, tetapi tidak akan pernah absen. Setelah konferensi pers, saya mengemudi sendirian ke rumah tua keluarga Lu di pinggiran kota. Rumah ini sudah bobrok dan halaman dipenuhi rumput liar. Lu Haowen duduk di ruang tamu dengan setengah botol whisky di depannya. Seluruh orang tampak layu seperti orang tua. Zhai Cheng melihat saya masuk. Dia berdiri dengan linglung. Botol anggur jatuh ke tanah dan hancur berkeping-keping. Kamu pencuri. Pencuri? Kamu mencuri segalanya dariku. Aku duduk di seberangnya. Ekspresi tenang. Lu Haowen, sampai saat ini. Apakah kamu masih ingin menipu dirimu sendiri? Menipu diri sendiri tentang apa? Skema saat itu memang dibuat olehku. Kamu merebutnya dengan cara tercela. Dia menunjuk hidungku dan meraung. Mengapa kamu berdiri di sini dan menyalahkanku? Aku mengeluarkan ponselku dan membuka file audio. Putra, kamu sebaiknya tidak memikirkan rencana itu. Terlalu berisiko. Keluarga kita tidak mampu menanggung kegagalan. Kamu tidak punya nyali atau kemampuan untuk itu. Dengarkan ayah. Jalani hidup dengan tenang. Suara tua lelaki itu bergema di ruangan. Wajah Lu Haowen langsung menjadi pucat. Ada juga bagian ini. Aku terus bermain. Jangan selalu memberitahu orang bahwa rencana itu milikmu. Memalukan. Jika kamu benar-benar berani melakukan ide yang luar biasa seperti itu, kamu pasti sudah kehilangan semua properti keluargamu. Zhai Cheng anak muda itu punya keberanian, jadi dia berhasil. Berhentilah iri. Keheningan mematikan di ruangan itu. Lu Haowen merosot di sofa. Seluruh jiwanya tampak terkuras. Kebanggaan yang telah dia pertahankan selama separuh hidupnya runtuh total pada saat ini. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Ayahku tidak akan mengatakan itu. Sebelum kematian ayahmu, dia menugaskan seorang pengacara untuk merekam kata-kata ini. Aku menyimpan ponselku. Dia berkata, aku tidak ingin kamu terus hidup dalam kebohongan. Lu Haowen tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Tawanya terdengar sangat aneh di rumah yang kosong itu. Sambil tertawa, dia mulai kesakitan. Air mata dan ingusnya memenuhi wajahnya. Aku ini apa? Aku ini apa sih? Dia memukuli kepalanya sendiri dengan tinjunya. Aku hanyalah orang yang tidak berguna, orang yang hanya bisa membuat cerita. Aku berdiri. Bersiap untuk pergi. Zhai Cheng tiba-tiba memanggilku. Wang Lijuan, apakah Wang Lijuan benar-benar mencintaiku? Aku tidak menoleh. Pertanyaan ini, kamu seharusnya bertanya pada dirinya sendiri. Aku keluar dari rumah tua itu. Aku melihat beberapa mobil polisi sedang menuju ke sini. Akhir zaman Lu Haowen. Akhirnya tiba. 3 hari kemudian, di luar pengadilan. Wang Lijuan mengenakan mantel hitam dan berdiri dengan lesu di tangga. Matanya merah dan bengkak. Seluruh tubuhnya kurus kering. Orang yang aku atur berjalan ke sisinya dan memberinya sepasang headphone. Nyonya Wang, inilah yang seharusnya Anda dengar.
Ketika rekaman itu diputar, warna wajah Wang Lijuan berangsur-angsur memucat. Dia melepas headphone dan seluruh tubuhnya terhuyung-huyung. Tidak mungkin. Dia sangat pintar. Sangat berbakat. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak mungkin seorang pembohong. Tidak mungkin. Tapi kenyataannya sangat kejam. Pria yang dia cari selama 14 tahun. Cinta yang rela dia hianati demi itu, dari awal sampai akhir hanyalah lelucon. Wang Lijuan terhuyung-huyung menuju tempat parkir. Air mata terus menetes. Dia masuk ke mobil dan menyalakan mesin. Dalam pandangan yang kabur karena air mata, dia melihat sosok yang familiar itu. Zhai Cheng sedang berjalan keluar dari pengadilan. Dalam keadaan linglung, dia seolah-olah kembali ke 7 tahun yang lalu. Pria yang putus asa di atas atap. Pria yang pernah mencintainya dengan sepenuh hati. Zhai Cheng. Dia meneriakkan nama itu sambil menangis. Gas diinjak penuh. Dengan suara gemuruh yang keras, mobil itu menabrak pagar pembatas jalan. Wang Lijuan, yang berlumuran darah, masih bergumam, aku salah memilih. Seharusnya aku memilih dia. Sebulan kemudian, di kamar rumah sakit jiwa, Wang Lijuan duduk di kursi roda dengan kedua kaki digips, tatapannya kosong. Dia mengucapkan kata-kata yang sama setiap hari. Aku kalah, aku salah memilih, Zhai Cheng. Aku salah memilih. Saat perawat mengganti obat, dia tiba-tiba meraih tangan orang itu. Matanya berkilat gila. Kau bilang, jika aku memilihnya saat itu, apakah sekarang akan berbeda? Aku tidak pernah menjenguknya lagi. Bagi Wang Lijuan, aku lebih menderita daripada kematian dalam siksaan kebenaran. Inilah balasan yang pantas untuknya. Liu Ruyan dijatuhi hukuman 3 tahun penjara. Di penjara wanita, dia akhirnya mengerti apa artinya hukuman berat dan perpisahan ringan. Lu Haowen dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Di penjara, dia akan membual kepada narapidana lain tentang dirinya. Betapa bijaksana dan gagahnya dia dulu, tetapi tidak ada yang percaya ceritanya lagi. Adapun aku, akhirnya bisa mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu sepenuhnya. Aku mereorganisasi Guangxia dan perusahaanku yang dulu sepenuhnya. Seorang raksasa bisnis baru lahir, tetapi aku tidak berniat untuk berdiri di depan panggung. Kemudian aku memenuhi janji kepada Tuan Gao. Dia pergi jauh dan memulai hidup baru. Aku pindah ke kota tepi laut yang tenang. Dan menyerahkan perusahaan kepada tim manajer profesional untuk dikelola. Tangan kananku, dengan perawatan berkelanjutan, sudah bisa melakukan aktivitas sederhana. Aku membuka studio lukis kecil di tepi pantai, dan bertemu dengan pemilik toko bunga di sebelah. Seorang wanita biasa dengan senyum hangat. Dia tidak tahu badai darah masa laluku, dia hanya akan, saat aku melukis, mengirim seikat bunga segar dengan embun. Hubungan kami sederhana dan murni. Beberapa tahun kemudian, di suatu sore yang cerah, dia bersandar di bahuku. Melihatku melukis laut di depan mata kita dengan tangan kiriku. Aku melihat wajahnya yang tenang. Merasakan sentuhan stabil dari alat bantu tangan kanan, hatiku jernih. Jurang sudah jauh di belakang. Di depan adalah cahaya yang tak terhingga.